Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Sabtu 22 Juni 2024 diambil dari Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberi tema renungan hari ini adalah Tuhan memperbaharui umatnya. Tuhan memperbaharui perjanjiannya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan Keluaran 34 ini adalah mengenai dua loh batu yang Musa pahat, dan Tuhan akan menuliskan hukumnya di dalam dua loh batu yang baru itu. Dan ketika Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan perjanjian kepada Musa. Apa yang Tuhan janjikan? Dalam ayat 10 ini dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dan dahsyat di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kalau dikatakan perjanjian, maka sesungguhnya menurut kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Nah, dalam nas hari ini, kalau dikatakan Tuhan berjanji akan membuat perbuatan yang ajaib, yang dahsyat di tengah-tengah bangsa Israel, lalu apa yang Tuhan minta dari bangsa Israel? Yang Tuhan minta di ayat yang ke-11 dikatakan agar bangsa Israel tetap berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang 11, tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Berpegang pada perintah Tuhan. Lalu apalagi diminta Tuhan? Dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa janganlah bangsa Israel membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain, supaya mereka jangan menjadi jerat dan mengikuti Allah bangsa lain. Jadi ada timbal balik, Tuhan akan memberikan perbuatan yang besar dan ajaib, lalu kemudian bangsa Israel diminta untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan dan tidak membuat perjanjian dengan bangsa lain. Nah, kalau dengan demikian, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita saat ini yang bukan orang Israel? Lalu, apakah kita tidak akan melihat perbuatan yang dahsyat dan ajaib itu? Syukur kepada Tuhan bahwa keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, sampai kepada kita orang Batak, sampai kepada orang Jawa, orang Ambon dan lain sebagainya yang percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Kita akan bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan bisa melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Melalui apa? Melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Hanya itu. Karena dalam Lukas 22 ayat 20
cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ada perjanjian baru oleh darah Yesus. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan daripada segala dosa. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, maka di sana ada pengampunan dosa, di sana ada penebusan dosa, dan kita tidak lagi membawa domba untuk disembelih, tetapi karena Dia sendiri yang sudah menggantikan kita, menggantikan domba itu sebagai anak domba yang tidak tercela. Bayangkanlah betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya perbuatan Tuhan itu hanya dengan meminta pengampunan dosa atas dalam nama Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Oleh karena itulah saat ini bagaimana kita kemudian dalam iman kepada Yesus, ini harus tetap bertahan di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini, agar kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang cemas, mungkin saat ini kita sedang khawatir. Bagaimana anak-anak bisa kuliah, bagaimana anak-anak bisa sekolah. Sementara saat ini kita sedang cemas bagi orang yang bekerja saat ini, mungkin di BUMN atau dimanapun, mungkin akan dipotong 3% untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Lalu kita bisa lihat bagaimana saat ini dolar naik. Tadi saya lihat 16.481,25 yang terakhir ini. Artinya kalau dolar naik, ini akan memungkinkan semua kebutuhan pokok akan naik. Namun di dalam tantangan ini, di dalam ketakutan ini, maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa Dia sudah memperbaharui perjanjiannya. Nah, kalau dengan demikian tetaplah beriman kepada Kristus, maka kita akan melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kalau dikatakan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, bahwa bagi manusia mustahil, memang. Tapi dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, disinilah kemudian Dia akan memelihara kita, Dia akan mengabulkan doa-doa kita, Dia akan menyertai kita sesuai dengan janji dalam Markus 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memperbaharui perjanjian, di mana dengan darah-Mu yang kudus, itulah yang menghapus segala dosa-dosa kami. Dan ketika kami percaya kepada, maka kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Inilah kami ya Tuhan. Namun dalam segala tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan, di tengah ketakutan kami, di tengah kecemasan kami mohon kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan tiada yang mustahil bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu. Asalkan tetap percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Begitu indah firman hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus kami mantap untuk berjalan, untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami, memberkati orang tua kami, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala yang jahat. Dan biarlah hari ini kami memantapkan hati untuk selalu berjalan dalam iman. Kami menatap dengan mata iman
bahwa segala sesuatunya akan baik karena Engkau yang menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur di hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.